warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Berdoalah dulu terlebih dahulu sebelum belajar. Yang mimpin doa siapa dulu? Siapa yang bisa? Cakra, patra, cakra, mulai. Nah, lain kali kalau berdoa tuh tangan kena. Nah, lah, gua absen dulu ya. Ahmad Arifin, Auni Fazila, Kelly Bintang Kejora, Hamda Al Sukro, Ilyas Sagandi, Azki Hidayat, Al-Ahzar, Tohirin, Azilki. Nah, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu buka bukunya Gagasan Pokok dan Gagasan Pendukung. Kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf Paham Doa Batu. Nah, buka buku. Tema gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa tema mereka? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu minta kamu mendiskusikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung? Di paragraf apa tadi? Pahombo Batu. Buka buku kamu tuh. Ada tuh paragrafnya tuh. Ada berapa buah paragraf? Ada 3. Nah, 3 kan paragraf. Yang pertama gagasan pokoknya apa? Yang paragraf kedua gagasan pendukungnya apa? Ya. Kamu diskusikan dengan teman sebangku setelah kamu. Kelak ibu apa kelak? Kumpul dengan ibu yang mana gagasan pokok, yang mana gagasan pendukung. Tulis lah. Kamu tahu dah apa gagasan pokok atau apa? Siapa yang tahu gagasan pokok? Hamda. Gagasan pokok, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf teks. Inti dari sebuah paragraf, yang mana intinya di situ? Bisa juga disebut dengan pikiran utama, topik utama atau ide sentral. Itu nama gagasan apa tadi? Gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung apa? Gagasan pendukung. Nah, apa yang maksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah penjelasan, uraian atau detail tambahan yang
berfungsi untuk memperjelas, memperkuat atau mengembangkan gagasan pokok dalam sebuah paragraf atau teks. Sambungan dari apa tadi gagasan pokok tadi itu gagasan pendukung. Lah. Paham apa yang maksud dengan gagasan pokok tadi? Gagasan pendukung paham? Nah, apa gagasan pokok tadi kok? Paham enggak? Ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Ide utama dari dari kelompok batu apa ide utamanya di situ? Apa gagasan pokoknya tadi? Dari paragraf kelompok batu. Nias itu termasuk apa? Gagasan pokok atau gagasan pendukung? Gagasan pokok. Gagasan pendukungnya apa? Enggak. Suku Nias berasal yang terletak. Nah, itu gagasan apa? Gagasan pendukung. Lah, tugas kamu sekarang yaitu mencarikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua dan ketiga. Kumpul dengan ibu lah. Ibu tunggu di depan. Cepat, catat. Gagasan pokok yang mana? Gagasan pendukung yang mana di paragraf yang kedua? Tadi kan yang paragraf pertama tadi sudah ibu kata tadi gagasan pokoknya kan tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukungnya apa? Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Yang kedua, paragraf kedua dan ketiga kamu carinya. Kumpul dengan ibu. Kata dia. Kok? Gagasan. Paragraf kedua yang mana? Ilyas. Paragraf kedua apa? Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Khususnya pemuda. Lah, yang paragraf ketiga yang mana Anda? Arindi, paragraf ketiga mana? Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Iya. Nah, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Catatlah. Nah, yang mana gagasan pokoknya di paragraf kedua? Yang mana gagasan pokoknya di gagasan pendukungnya di paragraf kedua? Lah, sudah? Sudah catat, kumpul dengan ibu. Ada yang salah guys? Ada yang belum paham? Lah, ada suka yang salah. Siapa yang salah tadi? Lah, yang paragraf kedua gagasan pokoknya kok tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya kaum pemuda. Gagasan pendukungnya apa? Toiret. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya apa? Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat.
Kesimpulan, kita sambung ke depan guys ya. Kesimpulannya adalah pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah lomba batu bukan hanya sekedar permainan tradisional, tetapi juga cerminan dari kekayaan budaya, keterampilan fisik, dan nilai-nilai moral yang penting bagi masyarakat Nias. Melalui permainan ini, kita dapat belajar tentang keberanian, ketangkasan, kerja keras, dan pentingnya melestarikan tradisi. Lomba batu memiliki potensi untuk terus relevan dan memberikan inspirasi di era modern. Lah, paham? Gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi. Gagasan pokok adalah apa? Gagasan pokok. Ide utama dari sebuah paragraf bisa juga disebut dengan gagasan, bisa disebut pikiran utama atau topik, bisa juga topik utama atau ide sentral. Lah, gagasan pendukung apa tadi? Nah, gagasan pendukung. Lah, paham? Gagasan pendukung adalah penjelasan, uraian atau detail tambahan yang berfungsi untuk memperjelas, memperkuat atau membangun gagasan pokok dalam sebuah paragraf atau teks. Lah, kita lanjut minggu depan. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.